Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-37 dalam tema wujudkan belas kasihan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang adalah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur oleh karena kemurahan, kasih, dan kebaikan-Mu yang menuntun kami setiap saat. Bahkan memberikan lagi kesempatan bagi kami belajar firman-Mu. Kami yakin Tuhan menguduskan pribadi kami, pikiran dan hati kami, dan Tuhan memberi konsentrasi bahkan hikmat untuk memahami apa kehendak firman-Mu untuk kami lakukan. Kami percaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Isi bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu, kami sedia mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-37 dalam perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, narasi atau cerita tentang orang Samaria yang baik hati itu sudah sangat familiar di telinga kita. Artinya tidak asing lagi bagi kita. Karena dari anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sangat menarik cerita ini. Bahkan saudara, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita, bahwa sudahkah kita menjadi sesama bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita sudah menjadi seperti orang Samaria yang baik hati dalam interaksi kita dengan siapa saja? Bukan saja bagi keluarga, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, mari kita saudara melihat dari dekat tentang makna dari narasi ini. Nah, biasanya saudara, dalam sebuah cerita selalu ada pemeran. Apakah itu pemeran utama ataupun pemeran figuran ataupun yang seringkali dikatakan sebagai penjahat. Nah, kita kenal saudara bahwa ada protagonis dan antagonis. Protagonis adalah pemeran utama dalam sebuah cerita, dalam sebuah drama, dalam sebuah film, bahkan sinetron. Sementara antagonis itu saudara adalah peran penjahat. Kalau protagonis itu sering kita namakan dengan barol, tapi antagonis adalah penjahat. Nah, biasanya saudara, cepat atau lambat durasi sebuah drama, sebuah cerita, atau sebuah sinetron, sebuah film, pasti yang menang adalah protagonis atau pemeran utama. Walaupun memang agak sulit perjalanan yang dilewati, tapi itulah saudara, protagonis yang selalu menang di ending dari sebuah cerita. Nah, saudaraku yang kekasih, perlu diketahui bahwa subjek dari cerita dalam Lukas pasal 10 ini adalah Tuhan Yesus. Dia adalah subjek, dia adalah inti, dia adalah utama dalam cerita Alkitab. Bukan saja dalam kitab Injil Lukas, tetapi juga keseluruhan Alkitab. Kita mau katakan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Allah di dalam Roh Kudus adalah subjek dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, protagonis antagonis dalam bacaan kita ini, mari kita lihat satu persatu. Ahli Taurat, dia adalah antagonis. Karena sebenarnya dia sudah tahu siapa sesama manusia, tapi dia ingin bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia ingin mencari kelemahan dari Tuhan Yesus. Padahal dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah. Tapi dengan kesombongannya, ahli Taurat dia bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Bahkan saudara, Yesus sendiri berkata bahwa apa yang engkau baca dalam kitab, bahwa ahli Taurat ini berkata bahwa kasih, hal yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan hal yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Hal ini dia pertanyakan dengan maksud bahwa agar supaya dia memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi sebenarnya dia sudah tahu jawaban, tapi dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Karena itu kita mau katakan ahli Taurat ini adalah peran antagonis. Kemudian saudara, Yesus dia berkisah kepada ahli Taurat ini. Yesus tidak menjawab secara langsung, tapi karena Yesus tahu kemampuan ahli Taurat, maka dia harus punya nalar untuk dapat menjawab apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, dikatakan bahwa ada seorang
yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Nah, saudara, tidak disebut di sini orang itu siapa, asalnya dari mana. Tapi kalau kita search di Google, kita akan mendapati bahwa paling banyak mengatakan orang ini adalah orang Yerikho. Orang Yahudi maksudnya, saudara. Orang Yahudi, sekali lagi orang Yahudi. Berarti sebangsa dengan ahli Taurat, sebangsa dengan imam-imam, sebangsa dengan orang Lewi. Nah, saudara-saudara, ketika orang ini dia berjalan dari Yerusalem ke Yerikho, maka di tengah jalan ia berjumpa dengan penyamun-penyamun. Sehingga penyamun-penyamun ini merampok dia, bahkan meninggalkan orang ini setengah mati. Dalam keadaan, saudara, yang sangat parah, tepar, saudara. Dia disiksa, dirampok, tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga memang orang ini patut dikasihani. Namun saudara, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa, tapi sebelum kita lanjut, saya mau katakan dulu bahwa orang Yahudi ini yang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho, bisa dikatakan dia adalah protagonis. Dia adalah pemeran figuran, karena dia tidak berbuat kesalahan. Tetapi para penyamun ini, mereka adalah antagonis, karena telah menyiksa dan merampok seorang Yahudi yang ada dalam perjalanan, bahkan meninggalkannya setengah mati. Kemudian saudara, dikatakan ada imam. Imam adalah perantara antara Tuhan Allah dengan umat. Umat dengan Tuhan, dia bekerja di bait Allah. Tetapi saudara, dia tidak menunjukkan kepedulian, kasih dan perhatian kepada orang yang telah dirampok, yang telah disiksa oleh para penyamun. Dia hanya lewat saja, saudara. Dia tidak berbelas kasih terhadap orang, terhadap korban yang mengalami kesusahan. Kemudian dikatakan lagi, saudara, bahwa orang Lewi, saudara, hampir sama juga dengan imam, bekerja di bait Allah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa orang Lewi dalam perjanjian lama tidak dapat budel, tidak mendapat warisan tanah. Tapi orang Lewi ini hidup dari pemberian jemaat, pemberian umat. Dapat dikatakan bahwa orang Lewi adalah pendeta, adalah guru agama yang bekerja juga di bait Allah. Tapi saudara, dia tidak tergerak hati. Dia tidak punya kepedulian dan kepekaan. Dia tidak menolong orang korban ini, saudara. Tapi dia hanya melewatinya saja. Jadi dapat dikatakan imam, orang Lewi adalah antagonis. Dan yang terakhir, saudara, adalah orang Samaria. Dialah protagonis, pemeran utama dalam bacaan kita. Karena saudara, walaupun orang Samaria dianggap sebagai orang najis oleh orang Yahudi, tapi justru dia yang punya hati, punya belas kasihan, punya empati, punya simpati terhadap korban. Karena dia yang menolong, dia yang merawat, membalut luka-luka dari si korban ini. Bahkan membawanya ke tempat penginapan, saudara. Membayar penginapan itu. Ini hal yang sangat luar biasa. Dia punya hati, dia punya kepekaan. Sehingga sekali lagi saya mau katakan bahwa dialah protagonis. Dia adalah pemeran utama dari cerita ini. Karena dia punya belas kasihan terhadap orang yang mengalami kesusahan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, menarik apa yang kita baca melalui firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas ini. Menjadi pertanyaan bagi kita, di kelompok manakah kita? Apakah kita tampil di dunia ini, saudara, dalam keseharian kita sebagai ahli Taurat, sebagai penyamun-penyamun, sebagai imam, sebagai orang Lewi, ataukah kita telah menjadi orang Samaria yang baik hati? Jawabannya bukan pada saya, tapi pada diri kita masing-masing. Karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat cara hidup kita, keseharian kita yang merupakan khotbah kita yang paling hidup. Nah, saudara-saudara yang kekasih, disadari bahwa memang dalam keterbatasan, dalam kelemahan kita, seringkali kita menjadi antagonis dalam kehidupan ini, saudara.
Kita tidak menjadi protagonis. Padahal peran kita sebagai pemeran utama. Karena orang sering kali mengatakan dunia ini adalah panggung sandiwara. Kita sementara tampil dalam sandiwara kehidupan di dunia ini, tapi kita tidak memerankan peran dengan baik, dengan benar. Kita sering kali melalaikan kehendak Tuhan. Kita sering kali mengikuti kata hati kita. Kita sering kali hidup dalam arogansi, hidup dalam keangkuhan, sehingga sulit kita berbelas kasihan kepada orang lain. Sulit kita memiliki kepekaan, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sulit bagi kita untuk bersimpati, berempati dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan pergumulan orang lain. Karena saudara disadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan seringkali ditujukan untuk diri kita sendiri. Kita mendapatkan kepuasan, kita mendapatkan jabatan, kita mendapatkan kekuasaan, kita mendapatkan kekayaan, dan segala-galanya. Sehingga kadangkala saudara, orang berbuat baik hanya untuk pencitraan saja. Pencitraan saja, tidak lahir dari hati nurani. Namun saudara belajar dari firman Tuhan ini, mari kita menjadi sesama bagi orang lain. Mari kita menebar kasih. Mari kita menyatakan kepedulian kita. Sebab saudara, kasih itu bukan saja dalam wujud material, bukan saja dalam wujud uang, atau apa saja saudara yang kelihatan. Tapi sesuatu yang pada dasarnya itu memberikan kontribusi positif bagi orang lain, memberikan nilai tambah bagi orang lain, mengedukasi orang lain, jadi berkat, memberi support bagi orang lain. Itu adalah perwujudan kasih. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa suatu ketika saya berkunjung di sebuah minimarket, dan di minimarket itu saudara, di tempat parkir ada seseorang yang katakanlah nyandak terlalu genap. Seringkali berdiri di seringkali mangkalnya di supermarket atau di warung-warung, dan saya sudah kenal. Walaupun dia nyandak genap, tapi dia baik-baik saudara. Nah, saya ketika keluar dari minimarket, saya beli biskuit satu plastik. Saya berikan kepada si orang ini. Nah saudara, saya mau katakan luar biasa. Ketika dia mendapatkan satu bungkus biskuit dari saya, orang bisa katakan sama dengan ada liat emas. Dan saya melihat ekspresinya sangat-sangat luar biasa. Dia mengangguk-angguk. Dan saya tahu bahwa dia berterima kasih. Ketika saya menyatakan kepedulian saya memberikan biskuit ini, dan dia sangat senang. Dia langsung lari-lari ke sudut minimarket ini saudara. Dan dari mobil saya lihat bahwa betapa lahapnya dia makan biskuit itu saudara. Sehingga saya juga tergerak hati. Biskuit yang lain yang saya beli, kita bawa ulang pada dia. Dan ketika dia melihat itu, betapa senangnya dia saudara. Sekali lagi sama dengan ada lia emas. Nah saudara, saya mau katakan ini adalah bentuk kepedulian. Sederhana saja. Saya mau katakan bukan saya orang baik. Bukan saya mau menyatakan bahwa saya ini melakukan yang terbaik orang lia. Bukan saudara. Tapi ketika kita tergerak hati untuk hal-hal yang sederhana saja, itu mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama manusia. Karena sulit bagi kita mengasihi orang lain ketika kita tidak mengasihi Tuhan. Tetapi justru ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan tergerak hati mengasihi, peduli peka dengan orang lain saudara. Kalau torang mau kasih sesuatu biskuit ini kepada orang yang biasa-biasa sama dengan torang, barangkali dorang anggap itu hal yang biasa, nyanda ada arti saudara. Tapi ketika kita memberi kepada orang yang dalam tanda kurung ini nyanda genap saudara, yang sangat membutuhkan uluran tangan orang lain, maka itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa saudara. Saya sendiri terharu ketika melihat dia mendapatkan biskuit itu, kemudian saya tambah, oh betapa senangnya dia. Nah saudara-saudara, ada banyak orang-orang seperti ini di sekitar kita. Ada banyak orang-orang yang punya kepedulian
yang punya yang punya harapan mendapatkan kepedulian dari orang-orang the have, orang-orang yang mampu. Sebab ada kalanya saudara, orang mampu, kaya secara materi, tapi hatinya tidak kaya. Tapi ada orang yang sederhana saja saudara, materi tidak banyak, tapi kaya hati saudara, punya kepekaan, punya kepedulian. Dan sangat luar biasa, saya mau berkisah suatu ketika minggu yang lalu, ketika ada jemaat saya di sentrum telepon saya bahwa mereka ingin membagi berkat di jemaat tempat saya melayani saudara. Dan mereka katakan, Ibu Pendeta kalau boleh yang tepat sasaran. Dan ketika mereka bawa saya rekomendasi di setiap kolom, ada beberapa keluarga yang mendapat. Kemudian ibu ini dia bilang, Bu, ternyata tepat sasaran sekali apa yang direkomendasikan oleh ibu. Nah, saya senang saudara, orang ketika memberi dengan tulus, membantu meringankan orang lain sebagai tanda kecintaan, kepedulian saudara. Walaupun sekecil, tapi dengan segenap hati kita memberi, apalagi tepat sasaran, itu kita angkat jempol dan sangat-sangat luar biasa. Nah, karena itu saudara yang kekasih, dunia sekarang ini semakin edan. Orang seringkali mengatakan bahwa kasih itu semakin terkikis dengan adanya perkembangan-perkembangan di berbagai bidang kehidupan. Tapi saya mau katakan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diajarkan tentang kasih. Kita diajarkan untuk menjadi orang Samaria. Kita diajarkan menjadi protagonis dalam kehidupan ini yang tampil dengan segala bentuk kebaikan hati kita. Kita bukanlah antagonis. Sebab ketika kita menjadi antagonis, peran penjahat saudara, ketika hati kita ini tidak tergerak dengan belas kasihan terhadap orang lain, sulit bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Sulit bagi kita untuk mewujudkan kasih kepada orang lain. Kita menjadi angku dengan kehidupan kita. Kita menjadi arogan, kita menjadi sombong dan rasa-rasa semua seorang punya dan seorang itu paling hebat. Saudara, mari kita tanggalkan karakter cara hidup seperti ini. Kita hidup baru bersama dengan Tuhan. Kita diubahkan oleh Tuhan sehingga kita selalu memiliki kepekaan, kepedulian, kasih kepada orang lain. Kita menjadi sesama bagi orang lain. Menjadi sesama juga bagi orang lain saudara. Bukan saja hanya dalam bentuk seperti itu, tapi ada hal-hal lain dalam kehidupan berinteraksi, bersosialisasi juga dengan jemaat, dengan masyarakat, dengan lingkungan apa saja. Asalkan kita tidak menjadi batu sandungan, maka itu menyatakan kasih kita. Suatu ketika ada orang yang bertanya, seperti apa bentuk kepedulian, bentuk cinta kasih kita terhadap lingkungan kita. Ketika orang yang buang sampah sembarangan saudara, ketika kita buang sampah pada tempatnya, ketika kita tidak mencemari lingkungan kita dengan sampah, itu adalah bentuk kepedulian juga saudara. Ketika juga orang nyandak parkir sembarangan, apalagi parkir di muka orang pe pintu, itu juga merupakan satu bentuk kepedulian. Apa saja saudara yang kita mau lakukan, bahkan kadangkala kasih kita ini tertutup dengan keegoisan. Contohnya ketika di traffic light, di lampu merah saudara, belum hijau, tapi mobil di belakang sok klason, kuat sekali dia klason, padahal belum jalan. Kalau di Amerika sana jarang sekali saudara, orang mau dengar tuh orang mau baklatson, karena memang tingkat kepekaan dan kepedulian itu sangat luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini hal-hal yang sederhana, tetapi saudara mau katakan kasih adalah ketika kita jadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan. Ketika kita mencintai, mengasihi orang lain, peka dan peduli bahkan dengan lingkungan sekitar tempat kita tinggal, itu adalah bentuk kasih kita. Karena saudara, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang harus tentram, yang harus harmonis, yang harus seirama. Artinya saudara, kita berinteraksi sosial, kita bersosialisasi dengan siapa saja. Kehadiran kita itu
adalah membawa kegembiraan, membawa sukacita, menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Nah, kalau hal seperti ini yang terjadi dalam hidup kita, kita adalah sesama bagi orang lain. Kita bukan ahli Taurat, kita bukan penyamun. Kita, saudara, bukan bersikap seperti imam dan orang Lewi, tapi kita adalah orang-orang Samaria yang diutus Tuhan pergi ke seluruh dunia dimanapun kita berada, dalam lingkungan kita, di sekeliling kita, keluarga kita, tetangga kita, jemaat masyarakat. Mari kita punya hati, selalu bersimpati, selalu berempati, peka, peduli dengan siapa saja, sehingga kita percaya betul-betul kita hadir di dunia ini membawa sukacita, membawa berkat, menjadi utusan-utusan Tuhan, adalah dokumen-dokumen yang hidup, yang mampu menghidupkan orang lain, karena kita adalah support system bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami boleh belajar firman-Mu, mendengarkan dan merenungkannya. Kiranya ini memberkati banyak orang. Sekalipun hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman, tapi media sosial YouTube Tuhan pakai jadi berkat, menjangkau banyak orang, mendengarkan firman Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu diberkatilah mereka yang mendengarkan firman-Mu, yang menonton video ini. Kiranya mereka diberkati, punya kasih, punya kepekaan dan punya kepedulian. Tuhan menolong mereka dimanapun berada. Ketika mereka ada dalam keadaan sukacita, kuduskanlah sukacita mereka. Mereka yang berduka cita, hiburkanlah duka cita mereka Tuhan. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Kiranya mereka semua diberkati, dan biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan spiritual bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Dan paling akhir, Bapak Ibu kiranya juga bisa follow TikTok saya, Tirsa Tairas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.